نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang membukakan pintu hidayah bagi kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarga, beserta sahabat beliau, beserta para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka semua. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam pada surat Al-Maidah ayat 116. A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau Isa mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Lalu Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau, tidak pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah, Rasulullah, Rasul yang diutus kepada Bani Israel untuk menyampaikan ajaran tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disembah, bukan untuk menduakan Allah atau apalagi mentigakan Allah bersama dengan ibunya. Kesimpulan sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang mulia, bukan Tuhan. Ia hanyalah hamba Allah yang diberi wahyu dan mukjizat sebagaimana nabi-nabi lainnya. Dan inilah yang harus kita syukuri setiap harinya. Kita diberikan petunjuk sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan kodrat alami manusia sejak Nabi Adam, yaitu mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah semata. Dan kita harus banyak bersyukur kita telah diberikan taufik dan hidayah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini sebetulnya saya akan menyampaikan sebuah khutbah tentang amalan yang kita bisa lakukan terus-menerus walaupun kecil. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus walaupun kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, kemudian maka turunlah malaikat kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Kemudian dalil lainnya dari hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal illallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu amalan kebaikan yang bisa kita lakukan setiap harinya
adalah dengan bersedekah. Jangan bayangkan sedekah itu harus sesuatu yang besar ataupun langsung keluar dari dompet kita. Sedekah itu semampu kita, sebagaimana Allah menitipkan segala sesuatu fasilitas kepada kita. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bisa dilakukan secara rutin. Sedekah itu bisa menjadi jalan kita istiqomah dalam kebaikan. Jamaah rahimakumullah, sedekah bukan hanya tentang harta. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sedekah itu banyak bentuknya. Bisa berupa harta, bisa berupa jasa, bisa berupa akhlak yang mulia. Baginda Nabi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, setiap ruas tulang manusia wajib bersedekah setiap hari di mana matahari terbit. Engkau berlaku adil antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki kendaraannya atau mengangkat barangnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkahmu menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah hadirin betapa luasnya pintu sedekah. Tidak ada alasan untuk tidak bersedekah setiap hari. Yang punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Tentulah ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nominalnya. Allah menilai persentasenya. Berapa persen dari harta kita yang kita sedekahkan? Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan kita saja yang tahu bahwa berapa banyak yang telah Allah titipkan kepada kita. Dan inilah yang akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling ahsan amalnya. Kemudian yang punya tenaga maka bantu sesama. Kalau misalkan besok kita akan melaksanakan ibadah kurban, kalau kita dititipi harta untuk melakukan ibadah kurban, keluarkanlah, itu adalah sebagian dari sedekah yang kita bisa laksanakan. Akan tetapi kalaupun kita tidak dititipi Allah harta yang mencukupi untuk berkurban, Anda bisa bersedekah dengan mengeluarkan tenaga. Tidak hanya menunggu di rumah, menunggu hasil kurban dibagikan, tapi Anda juga bersedekah, membersihkan masjid, membantu memotong daging kurban dan lain sebagainya yang bisa diupayakan. Dan itu Allah melihat setiap usaha kita maupun besar ataupun kecilnya. Ya, jadi yang punya tenaga bantu dengan tenaga, bantu sesama. Yang terakhir bantu dengan punya akhlak mulia, tebarkan senyum, sapa dengan lembut, maafkan kesalahan orang lain. Itu pula bagian dari sedekah. Dan ini tidak perlu modal apa-apa. Ini perlu keikhlasan dalam hati kita dan perlu sedikit tenaga dari kita. Hanya mengangkat dua ujung bibir kita, mengucapkan salam kepada orang lain, berakhlak mulia, itu pun sedekah. Dan yang lebih utama, lakukan itu dengan istiqomah setiap hari walaupun sedikit. Niatkan ikhlas karena Allah. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu banyak harta untuk pengen bersedekah gitu ya. Jangan tunggu kaya dulu untuk sedekah. Mulailah hari ini, karena dalam istiqomah itu ada keberkahan, ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat Allah yang terus mengalir. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam sedekah, dan akhirnya diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengingatkan diri khatib pribadi dan kita semua pada umumnya untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari yang mulia ini, hari Jumat,
hari akbar, hari yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa inilah sesungguhnya hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hari-hari yang lain. Kemudian hari ini hari yang paling mulia dalam sepekan. Hari ini terdapat keutamaan yang besar yang sudah diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, sebagaimana sabda beliau, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Dan janganlah kita lalai dari berdoa dengan sungguh-sungguh di penghujung hari Jumat, terutama selepas Asyar. Karena Rasulullah SAW bersabda, di hari Jumat itu terdapat suatu waktu tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah suatu kebaikan bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan para ulama menunjukkan waktu itu kuat di waktu setelah ba'da sholat asar sebelum matahari tenggelam. Maka jadikanlah sore ini sebagai momentum untuk mendekatkan kepada Allah dengan penuh harap dan keyakinan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma asli waliya amrina wa ulata umuril muslimin. Ya Allah, kami mohon perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم